Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Jenderal Sudirman. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta, Jenderal Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar TNI, atau yang saat itu masih disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat, mengalahkan seniornya sendiri, Urip Sumoharjo, yang kemudian menjadi Kepala Staf. Terpilihnya Sudirman ini dikomentari oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir yang kurang senang karena Sudirman merupakan mantan tentara peta. Sedangkan tokoh oposisi Tan Malaka yang baru meresmikan organisasi Persatuan Perjuangan berbeda pendapat dan meminta dukungan Sudirman untuk mewujudkan kemerdekaan 100% tanpa perlu berunding dengan pihak asing. Tapi karena harus melawan pemerintahan yang sah, Sudirman dengan tegas menolaknya. Setelah mendengar komentar dari dua tokoh bangsa tersebut, Sudirman memberitahu Urip bahwa tentara Indonesia nggak boleh menjadi alat politik. Tidak menjadi alat politik. Dan kita tetap berjuang sebagaimana kewajiban tentara sejati. Kemudian pada 26 Juni 1946, terjadi penculikan terhadap Sultan Syahrir yang didalangi oleh kelompok Persatuan Perjuangan. Tapi malah Sudirman yang dituduh memerintahkan penculikan itu. Dan dengan yakin Sudirman menolak semua tuduhan dan menyatakan sekali lagi kesetiaannya kepada pemerintahan yang sah. Kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Dikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah. Singkat cerita, pada 19 Desember 1948, Belanda membatalkan perjanjian Renville secara sepihak dan menyerang ibu kota negara saat itu Yogyakarta, yang menandai dimulainya agresi militer Belanda kedua. Mendengar kabar tersebut, Jenderal Sudirman yang bulan November baru menjalani operasi pengepesan paru-paru kanannya karena penyakit tuberkulosis, langsung berpamitan kepada istrinya untuk memimpin para tentara di lapangan. Tempat pertama yang dia datangi adalah Keraton Yogyakarta untuk mengunjungi Presiden Soekarno yang hendak melaksanakan sidang kabinet. Karena kondisi Sudirman masih lemah, Soekarno menyuruhnya untuk pulang lagi dan gak perlu memikirkan kondisi saat ini. Tapi sebagai Panglima TNI, dia memilih untuk menunggu hasil sidangnya. 1. Kita telah diserang. 2. Pasukan Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan. Di saat bersamaan, pasukan Belanda masih berkeliaran di Yogyakarta sambil terus melancarkan serangan. Pak, ini serangan Belanda. Bertanda, Panglima Besar pemerintah Belanda telah menjalankan. Setelah sidang selesai, Soekarno dan Hatta memberitahu Sudirman bahwa dalam keadaan darurat, kabinet sepakat untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Lalu Soekarno dan Sudirman berbeda pendapat mengenai di mana mereka harus berada. Akhirnya Soekarno menyetujui keinginan Sudirman untuk memimpin gerilyawan di hutan, sedangkan dirinya akan mengupayakan perundingan dari keraton. Kemudian Jenderal Sudirman yang ditemani dokter pribadinya membawa kelompok kecil pasukannya ke selatan. Dan gak lama dia dikabari kalau Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda. Saya mendapat kabar, Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Tuan-tuan semua kami tangkap. Gak berhenti sampai di situ, pasukan Belanda juga menangkap tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Tapi karena Sudirman belum ketangkep, Jenderal Simon Hendrikspoor, komandan pasukan Belanda, jadi cemas. Saya permisi ke dalam. Kemudian, setelah menginap di sebuah desa, pasukan Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan. Dan karena kondisinya, Sudirman harus ditandu oleh prajuritnya. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Lalu kita diperlihatkan seorang pemuda mengagetkan para prajurit yang lagi tertidur. Musiki,
Ongkos sedikit mas. Pemuda itu bernama Karsani dan karena melihat tekadnya, Jenderal Sudirman pun menerimanya sebagai gerilyawan, meski nggak punya latar belakang militer. Besoknya, pas mereka lagi di luar gua, pesawat tempur Belanda mengebom mereka. Tapi semua orang berhasil selamat karena udah lebih dulu berlindung. Lalu kita diperlihatkan Jenderal Sudirman memberikan perhiasan milik keluarganya kepada Kapten Oli untuk mendanai perjuangan mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Kediri karena kota itu dianggap paling aman dan sempat menginap di daerah Wonosari sambil mengatur strategi selanjutnya. Namun tanpa diduga pasukan Belanda sudah semakin dekat dengan mereka. Hal itu diketahui oleh Karsani dan para pasukan yang sedang berkeliling sehingga mereka bisa menghindari penggerebekan. Kemudian saat tiba di dekat Trenggalek, mereka sempat dihentikan dan diperiksa oleh prajurit TNI dari Batalion 102 yang nggak tahu kalau itu adalah rombongannya Jenderal Sudirman. Jenderal. Bukannya marah, Jenderal Sudirman malah memuji mereka karena telah bertugas sesuai SOP. Lalu pasukan gerilyawan pun melanjutkan perjalanan sampai tiba di Kediri. Tapi ternyata situasi di Kediri juga nggak aman karena kota itu udah dikuasai tentara komunis di bawah pimpinan Tan Malaka, yang mendirikan pemerintahan sendiri setelah dibebaskan dari penjara terkait penculikan Sultan Syahrir. Jadi pendirian pemerintah tandingan ini didasari oleh ketidakpercayaannya terhadap diplomasi yang dilakukan kabinet waktu itu, Bro Bre. Kemudian dari markas Kolonel Sungkono, Jenderal Sudirman akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Kediri dan pergi lebih jauh ke timur. Laksanakan. Siap laksanakan. Dan gak lama mereka pergi, pasukan Belanda mengebom kota Kediri. Lalu kita diperlihatkan sekelompok tentara nggak dikenal mendatangi mereka untuk mencari Jenderal Sudirman, tapi karena belum pernah ketemu, kelompok itu nggak ngenalin Jenderal Sudirman yang sedang sakit. Hanya orang sakit. Pasukan bergerak kembali. Kegagalan di Kediri membuat marah Jenderal Sepur yang semakin mendesak pasukannya di Jawa Timur untuk segera menangkap Sudirman. Maka semakin gencarlah perburuan mereka. Tapi Jenderal Sudirman kembali lolos setelah berhasil mengelabui Belanda dengan menyuruh seorang prajurit memakai bajunya dan pergi ke arah selatan. Sementara dirinya kembali ke utara. Dan untuk semakin mempermalukan pasukan Belanda, Jenderal Sudirman menyiarkan pidatonya melalui radio, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada dan kuat. Merdeka! 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 Dan setelah berhasil kabur, pasukan gerilyawan melakukan serangan kejutan kepada sekelompok tentara Belanda. Lalu dilanjutkan dengan menghancurkan sebuah kamp tentara Belanda. Singkat cerita, melalui informannya, pasukan Belanda berhasil menemukan lokasi Jenderal Sudirman, tapi lagi-lagi mereka bisa lolos. Karena Tuhan Yang Maha Esa menurunkan hujan di tempat itu dan masih melindunginya. Commander, Susain and me. Yes! Pemilihan taktik gerilya oleh Jenderal Sudirman bukanlah tanpa alasan. Karena mereka bisa memberikan serangan-serangan kejutan dan menguras tenaga serta logistik pasukan Belanda, mengingat Belanda memiliki persenjataan yang lebih hebat.
Malamnya mereka menginap di sebuah desa karena ada seorang prajurit yang terluka. Tapi nggak lama di situ pasukan Belanda kembali menemukan mereka sehingga mereka harus buru-buru kabur. Daar is Sudirman verborgen. Dan karena nggak menemukan Sudirman, pasukan Belanda menawan warga desa dan membunuh seorang warga yang nggak mau membocorkan di mana Jenderal Sudirman berada. Tidak tahu, Tuan. Kemudian pasukan Jenderal Sudirman menaiki sebuah bukit di lereng Gunung Lawu, namun sayangnya presiden beras mereka tertinggal di desa. Dan Kapten Noli memerintahkan 2 orang prajurit untuk mengambilnya. Selain beras, ternyata koper Sudirman yang berisi pakaian dan obat-obatan juga ketinggalan. Jadi Kapten Noli mengutus Suparjo dan Karsani buat mengambilnya. Lalu kita diperlihatkan 2 orang yang disuruh mengambil beras berpapasan dengan 2 orang tentara Belanda, tapi mereka malah sama-sama ketakutan. Dan salah satu gerilyawan balik lagi karena pistolnya jatuh. Lalu tanpa diduga 2 orang tentara Belanda tadi malah menodongnya. Beruntung seorang gerilyawan lagi bersembunyi di situ dan membunuh kedua tentara Belanda itu. Allah, Mus. Kamu enggak apa-apa, Mus? Mus! Ayo kita lari. Kemudian mereka kembali ke bukit yang dibarengi dengan kedatangan pasukan Belanda. Sedangkan Suparjo dan Karsani berhasil sampai di desa dan mengambil koper dari rumah sebelumnya. Setelah berhasil kabur dari kejaran Belanda dan melewati berbagai macam medan serta cuaca, pasukannya Jenderal Sudirman akhirnya menemukan sebuah desa dan beristirahat di situ. Lalu Kapten Noli menyadari kalau seorang prajurit bernama Kunto menghilang dan menyuruh Karsani mencarinya. Dan tiba-tiba pasukan Belanda datang mengepung desa itu. Ternyata selama ini Kunto menjadi mata-matanya Belanda, makanya lokasi mereka selalu ketahuan. Tapi berkat penyamaran mereka sebagai kelompok santri, Jenderal Sudirman bisa lolos. Dan malahan Kunto yang dibunuh oleh pasukan Belanda karena dikira membohongi mereka. Adeng. Dia mata-mata kan? Oh, Pak Ades yang ditembak. Dari tempat pengasingan, Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta merasa gak enak sama Jenderal Sudirman. Karena di saat mereka masih bisa makan selayaknya, Sudirman malah sedang bergerilya di tengah hutan. Padahal mereka pernah berjanji kalau Belanda kembali menyerang, mereka sendirilah yang akan memimpin para tentara bergerilya. Singkat cerita, pasukan Jenderal Sudirman sampai di desa Sobo yang letaknya tersembunyi oleh lembah dan jurang di dekat Gunung Lawu. Dan dengan karakteristik tersebut, Jenderal Sudirman menjadikan desa Sobo sebagai markas gerilya. Lalu di tempat lain kita diperlihatkan Tan Malaka dan pengikutnya telah ditangkap oleh TNI dan dieksekusi mati di sebuah hutan di Kediri. Selama di desa Sobo, Jenderal Sudirman menyusun rencana untuk melancarkan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi TNI ke dunia internasional dan menyerahkan surat itu ke Noli supaya diantar ke Sri Sultan. Selain itu dia juga menulis surat untuk istrinya dan menyuruh Hanum mengantar suratnya. Kemudian saat rombongan pengantar surat sedang berjalan, Karsani bilang bahwa 70 tahun yang akan datang, dia yakin Indonesia akan menjadi negara yang aman dan damai. Eling, 70 tahun maneh. Negeri iki bakalan aman. Lalu karena Hanum kecapean dan tertinggal di belakang, Kapten Noli menyuruh Karsani buat menjemputnya. Saat itu Hanum lagi tidur di bawah pohon dan sangat kaget karena pasukan Belanda lagi lewat di dekatnya dan dia pun langsung kabur. Akhirnya malah Karsani yang tertangkap oleh pasukan Belanda karena dia terus meneriakkan nama Hanum. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Bukannya takut, Karsani malah dengan gagah berani memprovokasi mereka sampai akhirnya dia dibunuh. Merdeka! Mendengar suara tembakan, Kapten Noli bergegas ke situ dan membawa jasad Karsani untuk dimakamkan secara layak. Kamu tentara yang hebat, Kar. Selamat jalan, pahlawan. Singkat cerita, setelah serangan umum 1 Maret 1949,
Delegasi Amerika di Indonesia mengecam pihak Belanda karena menggunakan dana bantuan Amerika untuk menyerang Indonesia dan berjanji akan membawanya ke perundingan Dewan Keamanan PBB. Dan hasilnya kerajaan Belanda disuruh menarik pasukan mereka dari Yogyakarta. Walau awalnya menolak, tapi akhirnya Jenderal Spur menurutinya karena sadar kalau semua itu akibat salahnya sendiri yang gak berhasil menangkap Jenderal Sudirman. Kemudian hasil perjanjian Roem-Roejen disiarkan ke seluruh negeri. Tapi karena isinya nggak sesuai harapannya, Jenderal Sudirman pun marah-marah sendiri. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Cara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Lalu saat pemerintahan telah dipulihkan, Presiden Soekarno mengutus seseorang untuk menjemput Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Tapi karena masih kecewa dengan pilihan pemerintah untuk menyetujui perundingan padahal posisi TNI lagi di atas angin, dan percaya kalau Belanda bisa menyerang Yogyakarta lagi, Jenderal Sudirman pun nggak langsung menuruti keinginan Presiden Soekarno. Lalu saat datang sebuah surat dari Sri Sultan yang juga memintanya untuk kembali, Jenderal Sudirman pun menjadi bimbang dan memilih melakukan sholat istikharah dulu untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya dengan berat hati, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Sekaligus mengakhiri perang gerilya yang sudah dia perjuangkan selama 7 bulan terakhir. Kita diperlihatkan Jenderal Sudirman dan pasukannya disambut dengan sukacita oleh rakyat sipil. Dan setelah menyerahkan pemerintahan militer kepada Presiden Soekarno-Hatta, dia pun kembali ke TNI serta keluarganya. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan ora?